Hai 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 sahabat semua yang tercerahkan hari-harinya. Annyeonghaseyo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Welcome semua di channel Movie Room yang akan mengulas seluruh jalan cerita dari film-film yang direkomendasikan untuk kalian tonton. Hari ini saya sudah rangkum jalan cerita dari serial Netflix berjudul Hellbound, yang menurut saya pribadi sangat menarik, bukan karena horor, misteri, thriller, atau tiga makhluk aneh yang mencabut nyawa manusia melalui pesan kematian atau titah dari Tuhan. Yaudah, biar makin seru, mari kita mulai ceritanya ya. Pada hari yang cerah di kota Seoul, di sebuah kafe terlihat orang-orang sedang menyaksikan siaran ketua organisasi agama New Truth yang bernama Jung Jin-soo, yang akan kita panggil dengan nama Ketua Jung. Dia menjelaskan mengenai fenomena supranatural berupa pesan kematian dari malaikat kepada orang pendosa. Malaikat akan mendatangi orang pendosa dengan mengatakan nama orang itu dan tanggal kematiannya. Lalu orang yang mendapatkan pesan kematian ini akan masuk neraka di tangan para malaikat penjaga gerbang neraka. Fenomena ini selalu disampaikan kepada umat manusia oleh Ketua Jung agar manusia selalu berbuat baik dan menjaga kedamaian di dunia. Lalu tiba-tiba di dalam sebuah kafe tersebut ternyata sudah ada orang yang mendapatkan pesan kematian itu dan akan menemui ajalnya sebentar lagi. Inilah dia Hellbound. Usai kejadian ini, seorang detektif bernama Kyung Hoon hadir dalam rapat pra penyelidikan kejadian itu, yang mana para detektif menganggap ini adalah sebuah pembunuhan. Mereka memutar video kejadian yang mana terlihat korban dikejar tiga makhluk besar yang membunuhnya sampai terbakar. Mereka juga membahas keberadaan organisasi keagamaan bernama New Truth yang selalu mengkampanyekan tentang kejadian ini di media sosial, sehingga detektif mencurigai bahwa The New Truth yang diketuai oleh Jung Jin-soo punya jawabannya. Singkat cerita, Kyung Hoon dan temannya mendapatkan perintah untuk menyelidiki TKP. Lalu saat tiba di TKP, ia melihat organisasi New Truth sedang melakukan pertemuan yang mana ketua New Truth menjadi pembicaranya. 인간은 왜 죄를 지을까요? 그걸 부정하면서 인간은 수치심, 죄의식. Ketua Jung menjelaskan bahwa semua orang yang mati itu adalah penerima pesan kematian dari malaikat. Mereka adalah pendosa yang mendapatkan balasan dari Tuhan melalui keadilan yang turun karena para penegak hukum dan keadilan di dunia tidak bisa menuntaskan kejahatan. Sehingga Tuhan bertindak dengan kuasanya melalui wakil Tuhan yang datang mencabut nyawa para pendosa. Detektif Kyung Hoon dan temannya menemui Ketua Jung usai presentasi. Dan tiba-tiba anak detektif Kyung Hoon yang bernama Hee Jung terlihat dan ternyata dia adalah anggota baru dari organisasi keagamaan New Truth. Lalu Kyung Hoon meminta anaknya pulang ke rumah. 회장님, 들어가 보겠습니다. Diskusi seru mereka bertiga dimulai dengan argumen detektif bahwa kasus ini adalah sebuah pembunuhan. Namun Ketua Jung menentangnya bahwa ini bukanlah pembunuhan, melainkan kuasa Tuhan mengadili pendosa secara langsung. Lalu kenapa bisa para detektif menyelidiki kuasa Tuhan itu? Ketua Jung juga bercerita pernah melihat langsung tiga makhluk yang disebut malaikat penjaga neraka saat ia dalam perjalanan menyucikan diri di Tibet. Hal ini membuat dirinya menjadi seperti sekarang yang membentuk organisasi keagamaan bernama New Truth untuk membuat hidup manusia lebih teratur dan damai. Namun pendapat itu ditentang kembali oleh detektif Kyung Hoon bahwa itu bukanlah kebijaksanaan karena bertobat dengan rasa takut atas kutukan Tuhan. Ia percaya Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk mengatur hukum dan keadilannya sendiri. Pembicaraan ditutup dengan Ketua Jung mematahkan argumen Kyung Hoon bahwa hukum manusia itu fana dan penuh ketidakadilan.
Contohnya saja pembunuhan istri Kyung Hoon yang bebas karena alasan-alasan di bawah kendali alkohol dan narkoba. Lalu di mana letak tegaknya hukum manusia yang masih mengenal toleransi perbuatan dosa? 너 손에 그거 뭐야? Seketika itu Kyung Hoon terdiam lalu adegan berpindah ke sebuah live streaming dari seorang bernama Lee Dong Wook, anggota kelompok radikal bernama Arrowhead. Arrowhead bukanlah bagian dari New Truth melainkan hanya kelompok manusia yang fanatik dengan fenomena supranatural yang terjadi baru-baru ini di kota Seoul. Pada live streamingnya ini dia sedang menampilkan tayangan seorang novelis yang disiksa pengikut Arrowhead. Ia disiksa karena menyangkal kehendak Tuhan yang berupa fenomena supranatural kemarin. 이 새끼 끝까지 멋있는 척하네. 매우 지세요. 말하면 막 지식인 같고 정의의 사도 같아서 기분이 좋아? 잘했습니다. Akhirnya keesokan hari para detektif menangkap para pengikut Arrowhead yang ternyata masih di bawah umur. Mereka sangat fanatik dengan peristiwa supranatural yang bagi mereka itu adalah bentuk dari keadilan Tuhan untuk menghakimi orang-orang berdosa. Akan tetapi pengacara novelis yang bernama Min Hye-jin dari Sodo Law Firm itu mengatakan ini baru permulaan. Fanatisme buta dengan fenomena supranatural ini bisa melahirkan sebuah tindakan kriminal mengatasnamakan keadilan hukum Tuhan. Lalu adegan berpindah ke seorang ibu-ibu yang hari ini sedang merayakan ulang tahunnya. Ibu dua anak bernama Park Jung-ja itu didatangi oleh sosok yang dianggap masyarakat sebagai malaikat penyampai pesan kematian. Sang malaikat itu menyampaikan tanggal kematian ibu ini 5 hari lagi dan akan segera masuk neraka. Ibu Park yang ketakutan akan kabar kematiannya itu langsung menemui ketua New Truth untuk mendapatkan solusi. Namun solusi yang ia dapatkan dari ketua Jung adalah Ibu Park harus menyiarkan hari kematiannya secara langsung dengan imbalan 3 miliar won. Tujuannya adalah untuk membuktikan fenomena supranatural itu nyata atas kehendak Tuhan yang menghukum para pendosa meskipun Ibu Park tidak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Ia pun menyetujui tawaran dari ketua Jung namun tidak tahu bagaimana cara menerima uang itu sehingga dia menghubungi pengacara Min Hye-jin untuk membantunya. 방송을 하고 싶대요. 그 시연인가 하는 거를. Min Hye-jin dan ketuanya belum tahu kebenaran fenomena supranatural ini merencanakan akan membantu Ibu Park memenuhi tawaran New Truth. Dia juga menghubungi detektif Kyung Hoon untuk bertemu di kediaman Ibu Park bersama dengan ketua New Truth itu. 들어가시죠. Di sini mereka semua mendampingi Ibu Park untuk mendapatkan uang 3 miliar won sebagai imbalan siaran hari kematiannya. Lalu ketua Jung penasaran apa dosa Ibu Park mencari tahu sebabnya sehingga harus menghadapi pesan kematian itu. 그 이유가 궁금하네요. 저기요, 지금 우리 엄마가 뭘 그렇게 잘못했는데? 얼른. Ibu Park adalah seorang ibu tunggal dari 2 orang anak yang ayahnya berbeda-beda. Ketua Jung mencurigai ada dosa besar Ibu Park sehingga dia harus menghadapi kematian dan ke neraka dalam 5 hari lagi. Singkat cerita, mereka akhirnya sudah bersepakat secara hukum untuk memenuhi permintaan New Truth. Min Hye-jin berencana akan membawa anak Ibu Park ke Kanada pada hari kematian Ibu Park nanti. Lalu adegan berpindah ke siaran langsung anggota Arrowhead yang memberitakan bahwa akan ada siaran langsung hari kematian Ibu Park. Dia memprovokasi penonton untuk mencari tahu dosa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Park sehingga dia harus mengalami ini. Lalu tiba-tiba rekan detektif Kyung Hoon memberikan informasi diam-diam kepada Arrowhead bahwa Ibu Park adalah ibu tunggal dengan 2 orang anak yang ayahnya berbeda. 이번 시연 대상자는 박정자 씨. Akhirnya identitas Ibu Park dan anak-anaknya terbongkar sehingga publik mulai berspekulasi dosa apa yang telah dilakukan oleh Ibu Park. Siaran ini menjadi viral yang membuat masyarakat tak sabar menanti tanggal kematian Ibu Park itu. Yang lebih parahnya lagi, masyarakat mulai terikut dengan doktrin Arrowhead sehingga Ibu Park terancam dan dikucilkan. Ya, padahal dia tidak tahu dosa apa yang telah diperbuat.
Mengetahui ini, Min Hye-jin segera menjemput Ibu Park dan anaknya yang akan diamankan di Kanada. Di sisi lain, detektif Kyung Hoon juga ikut membersamai mereka mengantarkan anak-anak Ibu Park. Pada adegan ini sangatlah menyentuh hati ketika orang tua yang tidak tahu apa dosanya harus terlibat dengan peristiwa supranatural ini. Sehingga dia harus mengorbankan diri, terutama identitas dia dan anak-anaknya yang akan menjadi bahan cemooh dari masyarakat. 제가 인사를 못하고 보내가지고 이거 한번 안아주고 보낼 건데 Adegan berpindah ke Ketua Jung yang punya rencana lain yang ternyata ia sedang bersama anak detektif Kyung Hoon. Dia sudah berhasil mendoktrin anak detektif untuk melakukan balas dendam kepada pembunuh ibunya dulu, yang mana itu adalah sebuah ujian kepada detektif Kyung Hoon. Hal ini bertujuan untuk membuktikan adil mana antara hukum Tuhan dan hukum manusia. Alhasil mereka pergi menculik pelaku lalu membunuh dengan tangan Ketua Jung sendiri layaknya hukuman Tuhan melalui wakil-wakilnya. Keesokan harinya mayat itu ditemukan karena diberitahukan ke awak media sehingga menjadi berita yang viral dengan dalih atas hukuman Tuhan juga. Detektif Kyung Hoon sangat terkejut mendengar berita ini dan mencurigai ada campur tangan manusia mengatasnamakan keadilan ilahi. Di sisi lain, Arrowhead mengambil kesempatan untuk memprovokasi masyarakat dengan melakukan stigmatisasi kepada para penerima pesan kematian yang dicap sebagai pendosa. Lalu pengikut Arrowhead yang fanatik menjadi brutal dengan menyerang kantor polisi untuk membebaskan anggota Arrowhead yang ditangkap sebelumnya. Singkat cerita, tibalah di mana hari ini adalah hari kematian Ibu Park sesuai dengan pesan kematian dari malaikat yang dianggap masyarakat sebagai titah bagi para pendosa. Di hari yang cerah ini, seorang ibu-ibu yang tidak diketahui dosanya itu menjadi sorotan publik baik dari golongan kaum New Truth, Arrowhead, pemerintah, dan masyarakat luas. Detektif Kyung Hoon, pengacara Min Hye-jin, dan anggota organisasi keagamaan berkumpul menyaksikan langsung siaran ini. Lalu benar saja 3 malaikat penjaga neraka itu datang mencabut nyawa Ibu Park dengan sadis. Semua orang tertunduk melihat fenomena ini secara langsung, yang membuat Min Hye-jin beserta para detektif lainnya terdiam tak bersuara. Di sisi lain, Kyung Hoon terluka akibat berupaya membantu Ibu Park saat dibantai para malaikat penjaga neraka itu. Alhasil, kejadian ini menjadi titik nol perubahan sosial yang begitu cepat di masyarakat. Semua orang mulai percaya atas perkataan Ketua Jung bahwa Tuhan sudah berkehendak dengan menegakkan hukum-hukumnya untuk para pendosa di muka bumi.
Di sisi lain, Arrowhead kembali memprovokasi masyarakat melalui siarannya. Mereka menstigma pengacara Min Hye-jin dan para detektif sebagai penyangkal kehendak Tuhan sehingga nyawa Min Hye-jin dan ibunya harus terancam oleh barbarnya para pengikut Arrowhead. 옷부터 입어 빨리. Detektif Kyung-hun yang sudah sadar dari pingsannya menemukan petunjuk kalau anaknya terlibat bersama ketua Jung yang membunuh pelaku pembunuhan istrinya dulu. Akhirnya dia mencari ketua Jung di rumah yang sudah dipenuhi oleh pengikut New Truth yang takut akan dosa. Kembali ke Min Hye-jin, dia berencana kabur dari kota ini bersama sang ibu. Namun dia melihat surat dari seseorang bernama Kim Jong-chil yang mana dia adalah penulis dari organisasi gereja masa depan. Di dalam surat itu terdapat tulisan bahwa gereja masa depan telah menerima pengakuan dari ketua Jung 20 tahun lalu. Dan akhirnya dia pergi ke kantornya untuk melaporkan hal ini kepada kepala pengacara dan meninggalkan ibunya di parkir. Namun setiba di ruangan kantor dia harus menerima fakta bahwa para pengacara sudah diserang oleh pengikut fanatik Arrowhead. Lalu dia pun kembali menemui ibunya yang ada di bawah yang juga sudah dikeroyok oleh pengikut Arrowhead sampai mati. Min Hye-jin menyesal karena tak menyangka Arrowhead bertindak sampai sejauh ini, sehingga ibunya juga menjadi korban. Akhirnya dia pergi menemui Kim Jong-chil untuk menanyakan fakta dari isi surat gereja masa depan. Lalu adegan berpindah kembali ke detektif Kyung-hun yang tidak menemukan ketua Jung di rumah, alhasil dia harus dikeroyok oleh pengikut New Truth di sana. Akan tetapi tiba-tiba ketua Jung menelpon detektif dan mengabarkan akan segera menemuinya di suatu tempat. Singkat cerita, detektif sampai ke sebuah rumah sepi dan sudah ditunggu oleh ketua Jung, dan Min Hye-jin juga sudah sampai ke rumah Kim Jong-chil. Pada dua sisi berbeda ini kita akan dikejutkan bahwa ternyata ketua Jung, organisasi New Truth, telah mendapatkan pesan kematian juga 20 tahun yang lalu yang diceritakan ke Kim Jong-chil gereja masa depan. 그때 저한테 연된 시간은 Ketua Jung mengatakan ke detektif mengenai bahwa rasa takut yang ia alami selama 20 tahun akibat pesan kematian itu. Dia tidak tahu dosa apa yang telah diperbuat sampai Tuhan berkehendak lain untuk mencabut nyawanya, yang mana itu akan terjadi pada malam ini. Dia juga memanfaatkan anak detektif untuk membuktikan ucapan kehendak bebas manusia untuk membuat hukumnya sendiri dengan membunuh pelaku pembunuhan istrinya detektif. Kembali ke Min Hye-jin yang juga sudah dapat kabar ini meminta bukti rekaman pesan kematian ketua Jung untuk mengabarkan ke semua orang. Tujuannya adalah untuk mematahkan doktrin bahwa hanya pendosalah yang mendapatkan pesan kematian ke neraka. Namun rekaman itu dihapus oleh Kim Jong-chil atas perintah ketua Jung kepadanya. Dia juga akan dinobatkan sebagai ketua New Truth menggantikan ketua Jung dan perintah untuk membunuh Min Hye-jin malam ini. 하지만 정진수 장관은 전혀 다른 의장이 될 겁니다. Kembali ke ketua Jung sebelum menemui ajalnya. Dia tertarik dengan argumen detektif saat perdebatan mereka dulu mengenai kehendak bebas manusia untuk mengatur hukumnya sendiri. Akhirnya ketua Jung memberikan dua pilihan kepada detektif Kyung-hun. Yang pertama adalah detektif harus merekam kematian ketua Jung untuk mengabarkan ke dunia agar doktrin New Truth mengenai pesan kematian untuk mendosa terpatahkan. Sehingga dunia bisa kembali tegak dengan hukum-hukum manusia sendiri. Namun akibatnya detektif harus berani menangkap anaknya yang telah membunuh pelaku pembunuhan istrinya dulu. Yang kedua adalah detektif harus merahasiakan kematian ketua Jung. Namun akibatnya detektif harus menerima ajaran hukum Tuhan melalui doktrin yang telah diciptakan oleh ketua Jung dan New Truth. Singkat cerita, tiga makhluk yang seperti golem itu datang dan mencabut nyawa ketua Jung dengan sadis.
Detektif Kyung Hun mengambil pilihan kedua dengan tidak merekam kematian Ketua Jung di tangan 3 makhluk ini. Akhir cerita, dia kembali ke rumah memeluk anaknya dan harus menjalani dunia yang ia pilih karena merahasiakan kematian Ketua Jung dari umat manusia. Sehingga organisasi New Truth Arrowhead bersama doktrin dan pengikutnya semakin berkembang pada 4 tahun berikutnya di bawah kepemimpinan dunia baru organisasi New Truth, yaitu Kim Jong Chil. Di sisi lain, Min Hye Jin terbujur kaku seusai dikeroyok oleh Arrowhead. Dan film pun berakhir. Oke, itu dia sahabat semua episode 1 sampai 3 serial Netflix Hellbound. Oh iya, sekedar informasi buat yang belum tahu aja nih, bahwa episode 1, 2, dan 3 adalah era New Truth yang istilahnya adalah zaman klasik dengan doktrin Tuhan dan kebijaksanaan hukum-hukum ilahi. Nah, kalau episode 4, 5, dan 6 adalah era dunia baru dari New Truth yang sudah semakin terstruktur dan sistemik, yang dipimpin oleh Kim Jong Chil yang istilahnya adalah The New Order lah. Nah, pelajaran yang bisa diambil saya kira sangat banyak perspektif dalam film ini ya. Tergantung kita memaknainya dari sisi mana. Apakah dari sisi Ketua Jung dengan doktrin semua fenomena ini adalah hukum Tuhan akibat tidak tegaknya keadilan? Atau sisi detektif Kyung Hun dan pengacara Hye Jin yang menyelidiki kehendak Tuhan dengan jalan hukum-hukum manusia yang memiliki kehendak untuk bebas atau otonom? Atau sudut pandang dari Arrowhead yang bisa-bisa agama jadi sumber kekerasan akibat fanatisme buta? Entahlah, tapi menurut saya pribadi fenomena supranatural ini hanya dimanfaatkan sekelompok orang yang mengatasnamakan Tuhan dan kedamaian, yang ujungnya malah menciptakan fanatisme serta radikalis bagi pengikut yang buta. Coba kalian komen ya, saya jadi penasaran nih. Akhir kata, jika saya ada salah dan keliru dalam membahas serial ini, maka saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Silakan like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya Hellbound Era Dunia Baru, dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.